kembali lagi ke YouTube channelku. Oke, hari ini aku sungguh deg-degan ya. Soalnya sudah berapa bulan ini nggak pernah buat YouTube channel lagi karena memang sibuk. Jadi waktunya kita bingung antara kerjain customer ataupun membuat konten. Tapi kita memang tetap harus berkreasi selama kita masih muda ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat unik. Namanya siapa? Regina. Oke, profesinya Regina sendiri apa? Kesukaannya Regina sendiri? Oke, aku sehari-hari kesibukannya sebagai beauty blogger. Jadi ya menulis review produk-produk di blog atau enggak di Instagram kayak gitu. Oke, lebih ke makeup ya mungkin ya? Skincare, makeup juga. Oke, nanti kalau mau tahu tentang reviewnya dia bisa lihat ya di yang tercantum di layar. Oke, jadi hari ini kita nggak bingung soal makeupnya, tapi kita benain atau bingung soal rambutnya. Boleh diberitahu nih Regina sendiri apa yang sudah dilakukan pada rambutnya nih? Mungkin sekitar 2 tahun inilah. Apa? Oke, jadi selama aku hidup aku ngecat rambut itu di salon baru sekali. Nah, jadi kemarin tuh kan berhubung juga karena corona dan itu bener-bener kayak bikin orang kan semua stres di rumah. Terus sempet nge-hype banget semua orang pada bleaching rambut. Nah, akhirnya aku ikutlah hype itu. Jadi kayak 1 tahun yang lalu aku bleaching rambut. Jadi aku terangin semua rambut aku. Terus habis itu setelah beberapa bulan kemudian aku langsung ngecat lagi dengan warna-warni kayak biru, pink, toska dan sebagainya macamnya. Terus akhirnya sudah luntur jadi bleaching. Terus akhirnya kayak capek nih gara-gara rambutnya bleaching. Terus udahlah kayak Kering pengen tobat ya atau kering kan. Jadi akhirnya Januari kemarin nih awal 2021 akhirnya aku cat rambut hitam lagi gitu. Ya, berarti semakin dia bercerita, hatiku semakin deg-degan. Oke, karena semakin banyak PR yang aku harus. Oh iya. Jadi kali ini yang aku paling terakhir itu adalah penghitamannya dia. Kenapa? Penghitamannya dia ini kan sesuatu yang paling kita takutkan sebagai hairdresser ya. Kita nggak tahu nih penumpukannya itu berapa lapis dan apakah rata. Nanti kita bisa tahu bagaimana setelah tes color dulu lah. Dari situ kita bisa merangkai bagaimana sih untuk potongannya, terus untuk colornya yang bagus buat Regina. Mungkin temanya color correction ya, tapi kita tetap harus ya membuat bagaimana tampilan si Regina sendiri ini terlihat bagus, tidak terlihat yang masa lalu apa yang dia lalui. Oke, let's see, nonton terus ya. Jadi hari ini setelah after discuss dengan Regina, kita mengalami beberapa problem, yaitu adalah kebiasaannya dia di rumah. Saking customer ini pinternya, jadi dia selalu melakukan coloring di rumah. Jadi PR terbesar kita kali ini adalah bagaimana membuat dia itu terlihat bagus dengan rambutnya yang nanti kita akan ganti. Tapi di samping itu kita harus memikirkan bagaimana kondisi rambut yang sudah coloring beberapa kali di rumah itu tetap terlihat atau tetap terjaga kondisinya. Oke, jadi kali ini aku sudah melakukan beberapa tes color di 3 tempat dalam satu rambut. Jadi kali ini adalah tujuannya adalah mengetahui kondisi rambut tersebut setelah color ini sampai seperti apa sih maksimumnya. Dan kedua adalah karena dia sering di pewarnaan di rumah, berarti untuk mengecek pewarnaannya itu akankah rata dan seberapa terang yang akan nanti kita akan lakukan. Oke, ini adalah contoh yang kita buka. Kamu lihat ya di sini ya, kayak ini ada terang, gelap, terang, bawah terang. Tapi jeleknya pada waktu di bawah, kamu kalau lihat dia sudah fragile. Jadi kita nggak mungkin bisa, kalau mau fashion color ini sangat bahaya sih, karena dia seperti kayak rubber sudah. Jadi nanti aku usahakan aku juga melihat dari kondisi Regina sendiri, kayak sudah melihat dari bentuk wajahnya, bentuk badannya, tinggi pendeknya. Aku nanti akan mendesain potongan apa sih yang cocok, dan tentunya
mungkin bagian sini nanti yang akan kita buang ya, supaya kita lebih aman dalam pengerjaan agar tetap lebih sehat. Apa yang tadi dikatakan Regina, kita terlihat ya di sini ya, pantulan rambutnya yang ada patch di sini ya. Jadi kalau kamu lihat dia uneven warnanya. Ya nanti kita buat PR bagaimana kita membuat dia menjadi rata, dan of course pemilihan color kita nanti membuat dia tampilannya dia harus lebih baik. Oke, let's do it. Jadi hari ini apa yang akan aku lakukan pada Regina adalah kita meminimalisir tingkat kerusakan. Jadi kita harus membuat length apa sih yang paling cocok sama dia, kayak gitu. Seperti yang tadi kita cek ya dari tes color tersebut, di bagian sini area yang paling fragile. Jadi kalau jadi nanti kita membuat potongan yang di sini. Kenapa length di sini? Karena Regina sendiri kan bagian sini terlihat lebih besar. Jadi otomatis aku nggak ingin membuat sesuatu tampilan yang membuat dia akan menjadi kelihatannya besar di kamera, karena pekerjaannya dia kan mereview. Jadi kita harus membuat tampilan dia di bagian area sini harus tetap terlihat langsing ya, kayak gitu ya. Jadi aku akan memberikan tekstur di bagian area untuk daerah pipi, leher maupun pundak, sehingga dia lebih banyak movementnya. Jadi nge-break posisi yang kayak terlihat kayak lengkuk-lengkuk kayak gitu ya. Oke, kita keramasin dulu, langsung kerjain untuk haircutnya. Oke. Oke, aku sudah membuat sectionnya. Sekarang tinggal cop-cop. So I did my best to make you feel wanted. But what about what I want? What about what I want? And what I wanted was to crash with my dumb friends on the weekend instead of watching a movie. But you wanted me to be what you need instead of being me. Oh, and that's how I knew. Ini hasil haircutnya untuk Regina sendiri. Kamu lihat apa yang aku lakukan pada dia adalah memberikan tekstur pada bagian daerah sekitar wajah, sekitar leher maupun sekitar ini. Tujuannya yaitu membuat kesan seksinya lebih keluar, sehingga tampak potongannya ngebreak mukanya, sehingga nggak terlalu, yang terlihat adalah bulat gitu ya. Jadi kalau kamu lihat dari sini, fokus potongan ini di atas, fokus potongannya untuk ngembangnya, sehingga kalau kamu lihat di bagian sini dia lebih kayak slim. Jadi kalau kamu lihat dari sini potongannya ini dia memberikan teksturnya di bagian pipi, leher maupun pundak. Shape-nya di atas sehingga daerah pipi dia menjadi lebih tirus kayak gitu. Potongannya pun bisa kamu balik kanan, kiri, semua terlihat sama. Colornya sendiri kita ya tadi kan sudah melalui tes color. Jadi pada waktu pengetesan aku tidak akan memberikan warna yang lebih terang dari ini. Kenapa? Karena balik lagi di sebelumnya kan Regina ini sendiri kan suka ganti-ganti color yang mengakibatkan nanti takutnya pada waktu aku memberikan warna yang lebih terang dia jadi lebih rusak walaupun warna itu tersebut jadi. Jadi kali ini kita harus mempertahankan di dua posisi ini. Jadi dia mendapatkan warna bagus sesuai kontur mukanya, dan dia juga mendapatkan rambut yang tetap masih sehat kayak gitu. Regina sendiri orang yang jarang ke salon, jadi nanti aku akan memberikan contouring itu yang seperti apa, dan di bagian atas otomatis dia lebih jarang, terus tambah bawah, tambah ke ujung dia akan menjadi lebih dominan color tersebut. Jadi tujuan color tersebut adalah penataan tersebut adalah pada waktu dia mengalami rambut yang sudah tumbuh, rambut colornya itu masih kelihatan bagus sekali kayak gitu. Untuk penataan tersebut cocok sih untuk orang yang memang seperti Regina yang jarang ke salon, terus kepingin masih tetap lama lah, awet cantiknya itu lebih lama kayak gitu.
setelah sekian jam pengorbanan kita untuk mengkoreksi color, akhirnya kita mengambil the best result ya. Kenapa kita memilih pewarnaan ini? Yang pertama, warna ini masih tidak sesuai dengan rona mukanya dia. Jadi kalau kamu lihat, dia tidak terlihat pucat tapi terlihat lebih fresh. Yang kedua adalah dengan melihat polanya dia yang setahun sekali ke salon, otomatis kita memilih contouring warna yang seperti ini. Jadi contouring warna seperti ini itu apa? Jadi di bagian top area, crown area, kita membuat sesuatu yang kayak cuma light aja. Untuk highlight yang sangat sedikit, tambah ke bawah, tambah ke ujung, dia mempunyai warna yang lebih terang. Jadi kita memberikan efek seksi tapi masih fashion kayak gitu ya. Yang ketiga adalah dari potongannya. Kalau kamu lihat, walaupun dia mungkin mempunyai badan yang agak sedikit lebar, tapi itu nggak menjadi batasan untuk orang yang harus selalu mempunyai rambut panjang. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa ketika kamu tergantung, it depends stylenya itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kita dengan kamu lihat sendiri, jadi dengan length yang seperti ini, kamu lihat bagian pipinya, lehernya, dia akan ngebreak sehingga tetap nggak menjadi kelihatan gendut kayak gitu. Nah, jadi di area bentuk pipi, bentuk fringe-nya, poninya, kamu lihat dia malah memberikan kesan soft di bagian pipinya ya. Karena haircut ini polanya yaitu mengembang untuk di bagian atas sehingga pola bentuk mukanya terlihat lebih lonjong kayak gitu. Untuk lebih detail kita akan memberikan foto atau gambaran lebih detail tentang foto color yang bagian belakang. Jadi mengenai tadi koreksi yang peci-peci, terus untuk mengenai koreksi yang ada penggelapan, sekarang sudah seperti hilang. Jadi kita nanti dari video tersebut kamu akan melihat sudah semuanya dan selesai. Oke? Sejauh ini gimana menurut Regina sendiri untuk hasil dari kita? Suka banget sih, karena ini kayak pertama kali juga rambut aku modelnya kayak gini, terus catnya juga kayak gini kan. Karena kalau misalnya kayak cat sendiri di rumah, kayak ya udah kayak nggak ada bentuknya, kayak satu warna. Kalau di sini kan disesuaikan nama bentuk rambutnya gitu, jadi kayak lebih fresh gitu kelihatannya. Pertama tadi kayak deg-degan nggak? Kalau bakal jadi apa sih? Soalnya kan tadi kan kita tes sendiri nih, warna kamu kan nggak serata seperti apa gitu kan ya. Waktu awal sih mikir kayak ya udahlah ya, kayak kalau misalnya yang bercak-bercaknya itu nggak bisa ditutupin, tapi ternyata nggak kelihatan, malah kayak jadi bagus, malah kayak kelihatan lebih sehat rambutnya. Iya. Jadi kalau aku lihat di sini warna rambutnya ketika kita samain, tapi tetap kita harus fokus pada kesehatan rambutnya ya. Jadi di sini kita berhasil sih untuk meratakan yang pertama, yang kedua itu adalah yang membuat terlihat sehingga karena jadi lebih kilau. Jadi otomatis dia lebih kayak sehat gitu. Boleh dicek sendiri nanti di Regina di rumah apakah kusut atau susah disisir. Pasti tidak, karena kita tetap fokus pada itu tadi kayak gitu. Oke, thank you untuk hari ini. Sampai ketemu di episode atau session-session berikutnya. Bye bye. I was kissing you with my eyes open, but you said keep them closed and be in the moment. So I did my best to make you feel wanted. But what about what I want? What about what I want? And what I wanted was to crash with my dumb friends on a